Awalnya sih mimisan, Mhm, seringnya mimisan sebulan, habis itu langsung muntah darah, di situ baru kaget, dinyatakan TBC, mhm. tapi udah pengobatan 3 bulan nggak sembuh-sembuh, terus pindah rumah sakit dikatakan TBC-nya nggak ada, adanya di lambung. Jadi Mhm. keluar muntah darahnya itu dari lambung, tapi udah endoskopi, udah bius total, nggak ada yang ketemu. Waktu itu Salwa lagi keluar darah di Mhm. kamar mama. Mama lagi ngambil air ke dapur. Salwa sama papa. Habis itu ada yang suara nangis tapi kayak ada nyanyiannya, ada nadanya. Oh, nangis tapi dia, apa namanya, nyanyi Iya, gitu, ada nadanya. senandung. Dikirain mama karena kan Nah, mama di dapur. mhm. Taunya pas mama kesini masih ada suaranya, ternyata semua dengar. Salwa rasanya apa saat Teteh pegang? Panas, Mhm. panas di perutnya sakit banget. Habis itu kayak ada yang jalan. Kayak ada yang ngegrogotin kayak gitu Di mana di badan? di badan, terutama perut. Hmm. Perutnya kayak ada yang ngisep-ngisep kayak gitu. Mhm. Nah udah kayak gitu dari situ nggak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha, daramang. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Ria Puspita Official. Ria Puspita Official, ya ampun belibet banget. Nah buat sahabat mistis yang baru ketemu sama akun aku yang ini, karena biasanya mereka nanya, oh Teria udah nggak yang di akun Misteria udah enggak, Teria punya akun sendiri Ria Puspita Official. Jadi buat kalian yang nontonin terus tapi nggak subscribe, tolong dibantu subscribe, klik karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian semua yang tanya bagaimana sih konsultasi sama Teria, ketemu Teria mau jadi narasumber, mau apa ya ikut buat podcast dan lain sebagainya pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah ada nih banyak banget tuh, banyak yang nanya nih kan. Bagaimana bagaimana caranya konsultasi? Oke, aku kasih di sini karena kalau di deskripsi kalian itu kan suka bingung. Deskripsi itu yang di mana sih Teh, yang bagian mana. Nah, aku cantumin aja. Di sini ada nomor telepon admin Ririn dan ada nomor admin Sasi. Jadi kalian langsung tinggal screenshot atau enggak dicatat nomor telepon mereka berdua. Boleh WA, chat ke nomor mereka berdua. Nanti harus sabar untuk menunggu balasan karena mereka juga sesuai dengan antrian. Jadi kayak misalnya baru hari ini WA ya yang diduluin yang sebelumnya dulu karena semua jawaban ada di aku. Oke, untuk hari ini sesuai request kalian mau tanya, kabarnya atau bagaimana perkembangannya adik Salwa atau Salwa, "Teh, gimana itu Salwa? Bagaimana Salwa sekarang keadaannya gimana?" Kita undang ke studio saya aja, kan kalau kemarin saya yang ke rumah Salwa, gantian Salwa yang ke sini. Kita sapa-sapa dulu Salwanya. "Assalamualaikum, Nek." "Sehat, Waalaikumsalam. sayang?" Alhamdulillah. Aduh, kayaknya udah buricak burinong nih, udah sumringah juga. Nah, Salwa perjalanan jauh nggak ke rumah Teteh? Enggak, Nggak, enggak. alhamdulillah. Banyak yang nanya nih Salwa, semenjak, Teteh ke rumah Salwa, terus tayang video Salwa, banyak yang mendoakan Salwa, banyak ribuan orang. Kan umpami orang bilang 40 orang aja, Iya, mengaminkan, alhamdulillah insya Allah dijabah sama Allah. amin. Nah ini banyak banget, ribuan orang sudah mengaminkan, sudah ikut bantu doain Salwa, bantu support Salwa, yang Teteh mau di sini Salwa juga ikut tuh. Ngelihatnya semangat, ya kan jadi Iya, support juga kan. Pasti Salwa ngelihat dong videonya, ngeliat, baca kan komennya. baca. Alhamdulillah juga teman-teman sahabat mistis atau netizen nih, semuanya doanya baik-baik, komentarnya udah mulai baik-baik. Sudah mulai tahu kalau misalnya pengobatan itu kita saling support. Tidak ada di sini yang boleh mengucilkan satu sama lainnya. Dan banyak juga karena video Salwa, Teteh kebagian banyak pasien
mengeluh seperti Salwa, mungkin ada yang lebih ringan dibanding Salwa, ada yang lebih berat dibanding Salwa, tapi mereka jadi tahu apa yang harusnya mereka lakuin. Nah, Salwa biar sahabat mistis seneng juga nih ada Salwa di sini, sapa dulu dong. Halo gitu dong. Halo, assalamualaikum gitu atuh Neng. Salwa itu pemalu. Dia nggak malu kalau dia lagi nggak sadar baru dia ngoceh deh. Salwa, kita terakhir ketemu beberapa minggu yang lalu. Iya. Sebelum ketemu sama Teria, kan pasti sudah mengalami banyak kejadian yang mungkin orang lain belum tentu bisa ngalamin kayak Salwa. Boleh nggak cerita sedikit awal mula kamu tahu badan kamu nggak baik-baik aja, mungkin kamu dimimpin atau ketemu makhluk atau apalah yang berbau-bau dengan mistis, ada? Ada. Kayak gimana tuh Neng ceritanya? Awal mula itu ketemu. Ketemu, itu di mimpi apa langsung? Langsung. Gimana itu ceritanya? Kan ada sekolah di salah satu pondok. Nah mulainya dari situ, cuman emang dari bayi itu emang sering ngeliat, sering dibawa. Makanya udah nggak asing. Nah terus pas di pondok sering ngeliat, didatengin, diapain, diajak main. Wujudnya kayak gimana Neng? Anak kecil kebanyakan, anak kecil, cewek gitu. Tapi muka dia face-nya nggak hancur atau nggak gimana-gimana? Ada yang hancur, Ada yang hancur. ada yang berlumuran darah. Tapi kamu nggak takut saat itu pertama kali? Nggak sama sekali takut? Enggak, udah biasa. Udah biasa, kayaknya biasanya ngelihatnya malah setan nih. Tapi saat kamu pertama kali sakit, tahu kalau Salwa sakit, itu sayatan atau muntah darahnya dulu kalau Neng? Muntah darahnya dulu. Gimana itu awal ceritanya bisa muntah darah? Awalnya sih mimisan, seringnya mimisan sebulan, habis itu langsung muntah darah. Di situ baru kaget, dinyatakan TBC, tapi udah pengobatan 3 bulan nggak sembuh-sembuh, terus pindah rumah sakit dikatakan TBC ini nggak ada, adanya di lambung. Jadi keluar muntah darahnya itu dari lambung, tapi udah endoskopi, udah bius total, nggak ada yang ketemu, nggak ada penyakit apa-apa di lambung, cuman asam lambung biasa. Nah itu kan orang pada nanya, itu yang keluar itu beneran kawat atau sejenis kayak benang atau gimana, coba boleh ceritain tuh muntah terus ada kawatnya itu kayak gimana Salwa? Beneran kawat, terus ada yang tajam-tajam juga, entah jarum, entah peniti yang dilurusin. Tapi keluar? Keluar tapi langsung. Kamu rasanya di tenggorokan gimana? Sakit, panas, terus di sininya tuh kayak ya ngeganjel. Oh di tenggorokannya? Ngeganjel. Nah kan itu kalau muntah darah rasanya tuh sakit di sini. Nah kalau keluar darah dari mata atau keringat itu ada rasanya atau tiba-tiba muncul aja? Pusing dulu, pusing, sesek, nggak lama kayak ada air yang keluar, keringat yang keluar, pas dilihat darah. Tapi kalau di mulut mah kamu langsung berasa karena rasa darah ya? Iya. Kayak biasa Salwa diincap dulu. Oke, kalau untuk sayat-sayatan nih, banyak orang kan yang hanya melihat ya Salwa. Terus yang Teteh nggak suka itu bukan ada rasa simpati atau empati untuk setidaknya kasihan deh, nggak usah ngucilin. Tapi banyak orang yang di luar sana itu zolim, jahat hati sama pikiran yang mereka bilang paling itu disayat-sayat, diseset-seset. Boleh nggak nanti ditunjukin ke kamera? Kalau memang disayat-sayat kan ada bekasnya. Nanti kasih tahu kamera. Terus rasa pertama kalau dia ini muncul, sayat ini muncul, gimana sih rasanya Salwa? Rasanya kayak dicakar aja, tiba-tiba ada yang seret gitu. Awalnya pertama kali ngerasain itu tuh ada di dinding. Kok dengar ada suara cakaran di dinding gitu. Gak lama di badan sendiri kesini, pas dilihat panas, langsung merah. Tangan dulu atau tangan dua-duanya langsung kaki juga? Tangan dulu, habis itu kaki, terus beberapa hari kemudiannya makin intens, gara-gara tahu disayat, makin intens ke kaki, terus ke perut, ke dada, kayak gitu. Merah-merah cakaran? Merah-merah cakarannya. Itu perih banget, panas? Panas. Cuma kalau dia itu biasanya bentuk cakaran dan lain-lain, muntah itu berapa lama sayang? Seminggu paling. Seminggu 2 minggu bisa. Tapi masih tiap hari sakit, muncul atau gitu. masih sakit aja? Masih sakit aja. Kalau munculnya mah sekali? Sekali.
Pernah nggak itu muncul sekali tapi di hari itu atau 2 hari kemudian hilang? Nggak pernah. Terus? Terus. Kita aja kalau kena sayatan kecil ya, terus kena air perih banget, gimana kamu gitu? Nggak bisa mandi. Perih banget. Perih. Karena tangannya ya kalau misalnya mungkin, ada yang nanya atau belum nonton cerita aku sama Salwa pas, pengobatan Salwa, boleh di channel YouTube-ku juga, ada di beberapa minggu yang lalu, itu pengobatan aku sama Salwa, di situ kalian boleh lihat juga muntah darahnya Salwa, keluar ada apa, si Sayatan. Kawat. kawatnya, jadi muntah Salwa tuh darah, keluar kawat, dan ada sayat-sayatan di tangan kanan, kiri, kaki kanan, kiri. Nah di situ juga aku sebenarnya shock gini, orang mah sayatan biasanya kan cuma cakaran, ini tuh dia buat kotak-kotak ya Iya. Sang? Bener kayak Ngebentuk. apa ya, dia bentuknya tuh kayak, ya kotak-kotak gitu, kayak pagar, dibuat dia kayak bilik gitu kan. Iya, rapi banget. Rapi banget, Rapi. bener. Rapi banget kayak seakan-akan tuh, ada yang garisin, ada yang bentukin. Karena kalau cakaran misal contoh di otak kalian, ya cakaran kan ya 3 jari gini atau 2 jari ya cakaran gitu doang. Enggak, ini tuh kayak kita Pak bawa cutter terus nyayat-nyayat dia. Nah udah kayak gitu di sayatannya tidak ada keluar darah sama sekali. Jadi seakan-akan tuh kayak udah sayatan 3-4 hari ya Sal. Tapi halus banget, halus. Nggak yang nonjol kayak kita nyayat sengaja. Pokoknya ini di luar nalar lah. Iya. Kayak orang ngelukis sendiri gitu, kayak ngegambar sendiri. Seakan-akan tuh tangannya dia kayak ada yang bikin-bikin gitu, ada yang bikin lukisan itu. Tapi logikanya nggak mungkin ibu bapaknya atau Salwa sendiri gila ya untuk ngebentuk itu demi ngerasain sakit. Adanya tidak pengen untuk keluar rasa sakit. Nah Salwa, saat lagi sakit, kamu tidurnya rasanya gimana sayang? Nggak enak. Apa yang sering dirasain kalau tiap malam? Sering ketindihan, terus paling sesek, mual, pusing, terus kadang nggak bisa dipegang sama sekali. Apanya? Semua badannya. Kayak orang lumpuh, nggak bisa apa-apa. Berat atau lemes? Lemas, linu-linu. Sampai rambut-rambut linu, nggak bisa dipegang, nggak bisa kena bantal, nggak bisa apa-apa. Itu berapa lama begitu? 3 hari, kadang sehari kayak gitu. Tapi selebihnya biasa lagi? Biasa lagi. Pernah nggak dalam 1 bulan nggak kambuh sama sekali? Nggak pernah. Paling lama berapa hari? Sebelum kita pegang ya, kita bahas sebelum aku pegang Salwa. Setiap hari sih intens. Selama berapa tahun? 3, Itu yang parah. 4, 5. 3, 4, 5 tahun itu fase dimana Salwa ngerasain hampir tiap hari selalu kayak gitu ya. Terus kalau di keluarga, kita bahas keluarga intimu, papa mama sama adikmu. Kita bahas ke papa mama dulu. Apa yang mereka rasakan selain Salwa rasakan? Apakah papa mama kamu ngerasain juga kayak kamu, kayak ada gangguan gitu di rumah? Mama ada. Gimana yang dirasain mama? Mama sering ngeliat, terus ada apa sakit di belakang. Sakit di belakang, abis itu sering apa ke rumah sakit juga, cuman nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Apa sakitnya kalau dikeluhin mama? Pinggang? Pinggang. Nyari cangkeng. Iya. Padahal nggak ngapa-ngapain, lagi nggak ngapa-ngapain, Enggak, sakit aja. sakit aja, tidur juga susah. Kalau di rumah gangguan paling besar pernah dengar suara ledakan atau apa dek? Pernah ledakan, cakaran. Itu kamu aja yang dengar atau semua? Salwa aja yang dengar. Yang lain gak ada? Yang semua dengar itu waktu itu pertama kali tangisan. Kayak gimana ceritanya? Lagi pada aktivitas sendiri-sendiri aja, terus tiba-tiba ada yang nangis, cewek. Waktu itu Salwa lagi keluar darah di kamar mama. Mama lagi ngambil air ke dapur. Salwa sama papa. Habis itu ada yang suara nangis tapi kayak ada nyanyiannya, ada nadanya. Oh nangis tapi dia apa namanya nyanyi gitu? Iya ada nadanya. Senandung. Dikirain mama karena kan mama di dapur. Taunya pas mama kesini masih ada suaranya. Ternyata semua dengar. Pagi, siang, sore, malam? Malam. Malam. Ada itu mau jam 10 jam 11 malam? Enggak sih, abis isaan kayaknya. Masih lupa. Sore. Masih sore berarti ya. Tapi memang gini,
sahabat mistis yang pinternya dari yang namanya jin, iblis itu sangat pintar memanipulasi keadaan. Bahkan kita ngelihat itu ada sosok yang mau nyerang kita kayak bawa-bawa pisau gitu. Padahal yang kita lihat contoh itu ayah kita sendiri. Sampai ayah kita udah bilang, "Pan, jangan lepasin pisaunya." Tapi di mata kita itu dibutakan ya seakan-akan kita lagi diserang sama suatu makhluk. Akhirnya kita pun menyerang juga padahal kita menusuk ayah kita atau teman kita itu udah biasa. Kenapa saya bilang biasa? Itu tugasnya jin sama iblis. Memanipulasi keadaan biar terlihatnya tuh mencekam, terlihatnya horor. Padahal kalau dibahas gini, tapi banyak orang juga kok yang rajin ibadah, rajin rajin segala-galanya bahasanya ya sholat udah baik, ya ibadahnya juga udah cakep lah semuanya soal ngaji segala macam. Kenapa teh masih ganggu? Kelas tingkatan iblis itu paling tinggi di antara yang lain, di antara setan, di antara jin. Iblis itu udah paling ya iblis dia makhluk Tuhan yang diciptakan ibadahnya itu rajin banget. Tapi karena saking dia bisa, dia ngabdi banget, dia beribadah paling kuat jadinya dia sombong. Ya kan dia tidak mau mengakui Nabi Adam, dia tidak mau juga bersujud dengan Nabi Adam. Nah, kenapa di sini iblis doang nih yang teteh takutin gitu? Kenapa sih banyak orang yang selalu bahas iblis nih, iblis karena saat iblis itu udah ikut campur, nalar kita pakai logika udah nggak kena. Contoh di rumah kamu, saya lihat kayak mama, papamu, kamu ibadahnya rajin, nggak kurang-kurang yang namanya ibadah diperbaikin lagi, diperbaikin lagi, diperbaikin lagi. Gimana caranya? Mau perbaiki semuanya, ikhtiar udah, terus mau coba untuk ikhlas sudah, bercoba untuk sabar udah. Tapi kenapa iblis ini ganggu terus? Biar nantinya keluarga Salwa itu menyerah dan akhirnya apa? Minta ke jalur hitam. Nah yang lucu lagi di keluarganya Salwa ini keluarga kan diganggu, tapi mama sama papahnya itu nggak yang intens kayak Salwa. Jadi dibuatnya benar-benar mereka berdua keganggu kalau Salwa yang lagi sakit. Ya namanya orang tua, apalagi Salwa kan baru punya adik, bahasanya gitu. Kamu tuh anak yang dari kecil terus lama ngurusin kamu dong, akhirnya punya adik. Jadi ya masih anak kesayangan mama papanya. Terus tambah lagi sebagian umurmu ini dihabisin dengan sakit. Nggak kayak anak-anak lain bisa ke mall. Saat kamu ke mall sama mama mungkin aman, tapi kalau kamu sama teman-teman tiba-tiba kamu muntah darah kan kamu juga agak takut di situ. Nah, Teteh mau tanya nih. Nanti kita urusin ini ke belakangin. Aku nanti ngerangkum semuanya. Saat Salwa ngerasa papahmu sama mamamu niat untuk ke saya, apa yang dirasain sama badan kamu on the way ke rumah saya? Ke rumah Teteh pertama kali? Kan awalnya nggak tahu ya bakal ikhtiar ke sini, apalagi ke Teria nggak tahu apa-apa. Tapi itu 3 hari sebelumnya udah pusing, udah mual, udah intensnya banyak keluar darah. Terus ada sayatan, nggak bisa tidur, gelisah kayak gitu. Terus pulang dari rumah Teh Ria? Pulang dari rumah Teria ringan. Ringan. Ringan kayak nggak ada apa-apa, nggak keluar darah juga. Oke, terus nggak lama ceritain ke teman-teman semua yang mau dengar, kamu sudah lama nggak kambuh, terus tiba-tiba kambuh keruku mau datang ke tempat kamu, coba ceritain. Gimana perasaan kamu setelah pulang dari rumah Teteh Didi? Dari rumah Teria kayak udah senang, kayaknya udah ringan nih, udah nggak ada apa-apa, udah sehat, ini terakhir kalinya. Terus udah lama nggak kambuh, dengar Teria mau ke rumah. Itu intens lagi, keluar darah lagi. Kenapa ya masih keluar darah? Kenapa masih ada rasa sakitnya gitu? Ya pasti sedih. Itu tuh kami tim, saya dengan tim-timku semuanya itu intens kan berhubungan dengan Salwa dan keluarga. Saat Teteh mau ke tempat Salwa, kebetulan bukan saya duluan yang jalan, itu kru duluan untuk ya setting lampu, ya buat lokasinya di mana, itu timku dulu datang. Saat masih jam 11 aman. Karena kita bilang nanti habis zuhur jalan. Saat bilang on the way memang sudah di jalan, di situ Salwa tiba-tiba ada sayatan di tangan. Padahal sebelumnya saya udah bilang ke admin saya Ririn buat kasih tahu mamanya Salwa,
aman nggak, ada darah nggak, atau ada sayatan nggak, semuanya aman. Dan jam 12 lewat habis zuhur itu kruku jalan ke rumah bilang on the way ke mamanya Salwa, langsung Jadi keluar. Dan akhirnya saya datang, kita pengenangan, boleh di spill dikit biar sahabat mistisnya tahu penanganan yang mana di sini. Nanti langsung buka aja, klik ini dulu, konten sini kamu nontonin dulu biar tahu cerita dari aku sama Salwa. Karena kali ini bukan mau podcast yang nanyain hal mistis, tapi bagaimana perkembangannya Salwa. Karena kalian mau nanya, mau tahu kan, Teh gimana perkembangannya Salwa, masih intens muntah enggak? Wah banyak banget pertanyaan yang nanti kita screenshot nih satu-satu pertanyaan kalian nih yang menjurus ke Salwa semuanya. Saat Teteh datang pengobatan megang Salwa, ini kan pribadi Salwa yang ngerasain. Mungkin sahabat semuanya teman-teman cuma ngeliat aja, termasuk juga mama sama ayah papa kamu cuma ngeliat saat itu kamu lagi diobatin sama saya. Gimana Neng? Salwa rasanya apa saat Teteh pegang? panas, panas di perutnya sakit banget. Habis itu kayak ada yang jalan, kayak ada yang ngegrogotin kayak gitu. Di mana di badan? Di badan, terutama perut. Perutnya kayak ada yang ngisep-ngisep kayak gitu. Nah udah kayak gitu dari situ nggak sadar. Oke. Itu udah pas ngomong udah nggak karuan. Nggak tahu iya. Terus setelah nggak sadar kan mulai bangun, apa yang dirasain? Ringan, cuman tiba-tiba ada yang sakit, ada yang kayak datang kayak gitu. Sampai kapanpun nggak bisa, katanya nggak bisa sembuh. Udah itu kan kayak cuman bayangan doang kan, biasanya datang ngancem kayak gitu. Habis itu sakit semuanya, sakit Itu badannya. bentuknya dia ngancem, bentuknya apa sih Sal? Gede tapi bawa kayak senjata tajam kayak gitu. Apa dia bawa keris atau tombak atau apa? Kayaknya tombak. Tombak. Iya, Panjang soalnya kan? panjang. Dibawa di sini. Tapi nggak pernah nyentuh kamu kan? Enggak. Nggak pernah sama sekali nyentuh. Sebelum pengobatan pernah. Diapain kamu? Mau ditusuk kayak gitu. Terus Salwanya ngelawan? Lawan. Habis itu nggak sadar, pingsan. Selalu diakhiri dengan pingsan. Oke, terus Teteh akhirnya megang Salwa, selesai testimoni sedikit karena kita ya makan bareng karena capek nih ya kan megangin Salwa, ya udah disiapin makanan kita makan lah jadinya, ngobrol-ngobrol dulu sama papanya Salwa, mamanya Salwa, terus Teteh pulang. Ini yang ditunggu sama banyak orang termasuk Teteh juga. Perkembangan kamu sampai sekarang ketemu sama Teteh itu kayak gimana? Udah jarang keluar darah, udah nggak intens kayak dulu, terus sayatan udah nggak ada, sakit, pusing, sesak udah jarang, keluar darah juga paling cuma sedikit, tapi itu udah jarang banget. Berarti sudah membaik ya? Sudah membaik, udah. Oke, rasanya gimana? Mau terus sembuh kan? Iya, mau lah. Semangat kan Salwa? Semangat. Buat sahabat mistis semuanya mungkin nggak bisa buat cerita panjang Salwa kayak narasumber lain. Salwa hanya menceritakan apa yang dia rasain. Sekarang gini, kita semua yang nonton di sini bukan untuk mendengar bagaimana kelanjutannya Salwa. Karena saya tidak mau ada kelanjutan sakit. Yang saya mau, ini podcast saya terakhir untuk ngelihat dan mendengar Salwa sakit. Saya mau selebihnya intens hubungan saya dengan keluarga Salwa itu sebagai saya kakaknya Salwa dan saya anak dari orang tuanya. Jadi kita saudara. Karena yang saya lihat satu, Salwa ini sebenarnya semangatnya banyak, mau untuk sembuh. Salwa ini kepengen banget, apalagi rasa seorang anak ngelihat orang tuanya udah capek kesana kemari, dia ada rasa itu. Yang saya tahu banget Salwa kayak gimana karena besar kecilnya Salwa itu udah mulai berani untuk cerita ke Teteh langsung, DM, chat Teteh. Setidaknya ada temen untuk koreksi yang tahu rasanya jadi Salwa itu kayak gimana. Itu pengobatan paling ampuh dari diri. Jadi dari diri sendiri dulu. Pertama semangat. Kalau ibadah sebenarnya tidak perlu Teteh ngomongin lagi. Itu satu kewajiban yang memang kamu harus jalanin selagi kamu mau minta hak. Kamu mau minta sembuh nih. Kamu belum minta. Kamu jalanin dulu kewajiban kamu. Kalau kewajiban kamu udah dijalanin baru kamu dapat hak itu. Akhirnya selama pengobatan kamu mau sebelum ke Teteh, mau kamu gimana pun, keluarga kamu gimana pun, kewajiban kamu udah dijalanin nih.
berobat udah, dari medis sampai non medis. Mungkin banyak sahabat mistis yang nanya, coba mana rekam medisnya? Teteh bilang, ini privasi. Yang penting tim udah tahu, saya sudah melihat apa rekam medisnya. Karena di situ tertera nama rumah sakit, terus nama ini, ya kita mau merahasiakan itu dari publik. Tapi banyak yang bilang, coba dong kesini kesini. Teteh udah pernah ngomong. Ada yang beberapa saya bales di DM, khususnya di DM yang sampai panjang banget kayak coba ke rumah sakit ini, nanti ketemu dokter ini spesialis dalam, dia seorang profesor bla 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 bla. Teteh bilang gini, akan saya bawa Salwa, tapi tidak boleh bayar, jangan dikenakan biaya dan harus sembuh. Karena bukannya saya ngerasa itu merugikan, malah menguntungkan dan baik, ada niat baik. Daripada cuma ngetik, seakan-akan meragukan keistimewaan Tuhan, mukjizat Allah, benar-benar kebesaran Allah, dia seakan-akan lebih dari Tuhan yang ngasih saran ke sana kemari, tapi berujung untuk menghina aja gitu. Jadi Teteh seneng kewajiban kamu udah dijalanin, semangat kamu udah makin tinggi, kamu percaya kalau adanya sakit pasti ada obat, itu udah. Dan di sini kita balik ke pembicaraan saya awal. Saya mengerjakan Salwa itu 1 sampai 32 hari. Dari sebelum ketemu sama Salwa di rumah Salwa, Salwa datang sampai akhirnya saya ngerjain sampai semalam, itu saya hitung udah hampir sebulan lebih lah. Udah dari sebelum Salwa datang pun kita memang udah ngerjain karena sudah dapat informasi Salwa itu sudah pernah berobat ke Ustaz Faizar. Terus udah ibaratnya sudah lama sakit ini, terus udah kesana kemari. Nah dari Salwa pendaftaran mau ke rumah Teteh itu udah dikerjain. Saya hitung 32 hari ini sudah cukup untuk saya kasih tahu sama Salwa satu hal, kenapa mereka terus mau deket sama keluarga kamu. Kenapa mereka terus ganggu kamu sama keluarga. Kita bahas iblis. Iblis itu maunya bukan kamu berobat untuk sembuh, tapi kamu mencari jalan lagi tapi di jalur hitam. Bersekutu lagi. Jadi contoh gini, keluarga Salwa udah putus asa. Ke putih, bahasanya putih itu medis non medis udah. Nggak ada kesembuhan. Akhirnya ngelakuin kayak di TV-TV, kayak di film-film. Penyugihan biar Salwa sembuh. Akhirnya apa? Jadi iblis juga kan? Itu yang mereka mau. Mempercayai kalau mereka itu jauh lebih sakti dibanding Tuhan. Tapi memang Teteh nggak bisa apa-apa Salwa. Teteh mah nggak punya kemampuan apapun kecuali Teteh minta sama di atas. Kenapa? Takdir manusia itu ada 2. Ada yang bisa berubah, ada yang memang takdir Tuhan nggak bisa dirubah. Tapi yang bisa dirubah ini kita rubah. Salwa ngerasa nggak mungkin lah. Sehari itu aku nggak muntah darah. Aku makan aja bisa sebelum makan aja muntah darah. Lagi makan aku muntah darah. Selesai makan juga muntah darah. Tapi kenyataannya Tuhan bilang enggak. Udah cukup. Kalau Tuhan udah bilang enggak, jangankan di tanganku. Mungkin kamu nggak ngapa-ngapain karena Salwa percaya Tuhan itu mukjizatnya nyata. Tuhan itu punya kebesaran yang paling maha. Dia paling abadi, dia paling segala-galanya. Udah, Allah kasih petunjuk ke kamu, Allah kasih kesembuhan kan tanpa ada yang megang. Itu semua Allah kehendaknya. Tapi memang kita harus silaturahmi Salwa. Salwa harus ketemu sama Teteh. Di sini penyakitnya Salwa ini penyakit yang ditanam dan dipermainkan. Jadi udah nanam di badan, dimainin pula. Kenapa dipermainkan? Jadi biar orang itu nggak tahu intensinya dia di jam berapa nggak kebaca. Sampai akhirnya dia seneng karena kalian udah tahu dia ada di badanmu. Akhirnya dia tunjukin, nih gue ada nih lebih kuat. Nih gue ada lebih kuat. Pernah kan putus asa? Saat putus asa gimana? Intensinya dia lebih besar kan? Besar. Itu. Kita tunjukin Salwa. Banyak teman-teman di luar sana itu yang ngerasa, gue udah pasrah Teh, udah menyerah, udah nggak kuat Teh, kayaknya lebih baik mati aja nggak? Ya belum tentu juga di sana di masuk surga ya, diterima di surga. Kita kan nggak tahu amal ibadah kita gimana di sini. Nah, pasrah, cuma bisa menyerah, yang bisa udahlah kita nunggu kematian aja, itu sebenarnya nggak boleh juga. Tapi semakin kita melemah dia semakin kuat. Energi buruk itu semakin kuat. Tapi kalau Salwa semangat, walaupun ada perlawanan, setidaknya satu, perlawanan Salwa itu cuma satu di hati. Gue pengen sembuh, tapi di hati kecil gue bilang gak bisa. Itu perlawanan.
Bisa, bisa. Walaupun ada nggak tahu siapa dia di dalam sana yang ngomong, nggak bisa, nggak bisa. Kuatin itu. Hari pertama mungkin sulit, hari kedua mungkin sulit. 7 hari sudah mulai bisa tapi belum terbiasa. 2 minggu baru terbiasa. Allah bisa karena terbiasa. Sekarang intensnya dia dari yang tiap hari udah nggak sama sekali, keluar paling ya kayak ludah biasa walaupun merah, nggak ada lagi garis-garis. Jangan pernah minta ya, minta sama Allah buat sembuh aja. Jadi buat semua sahabat mistis di rumah yang nonton kali ini, udah tahu kan kabar Salwa alhamdulillah sehat. Kita mengadakan tangan ke atas, kita minta sama-sama sama Allah. Semoga bukan cuma Salwa, kita semuanya, kamu, saya, dikasih keberkahan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, dikasih keselamatan dunia akhirat, dikasih kebahagiaan dunia akhirat, dan dikasih kecukupan, cukup sehat, cukup keuangan, semuanya cukup dari Allah. Kita mengangkat tangan, kita bacakan Fatihah buat diri kita dan keluarga kita. Semoga apa yang kita lihat hari ini menjadi pelajaran dan keberkahan. Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Semoga amin kita, Fatihah kita menjadi apa ya, jembatan cahaya kita buat kesembuhan. Kesembuhan itu bukan cuma penyakit yang kelihatan kayak Salwa, ini merah, ini merah. Sakit yang ada di sini, sakit kebencian, marah. Jadi buat kalian semuanya yang sedang melakukan perbuatan zolim, mau itu terlihat ataupun tidak terlihat, stop. Stop. Karena semakin kalian dendam, semakin kalian marah, nggak ada titik jelas, tidak ada titik terang. Adanya Tuhan membalikan itu semua ke kalian. Tapi lihat, kalau orang disakitin, tidak akan membalas, dia akan ikhtiar terus. Semoga penyakitnya itu disembuhkan sama Allah, diangkat sama Allah, ada hasilnya. Saya thanks juga buat kruku, tim-timku yang sudah mau ngebantu keluarga Salwa buat ngambil angle paling terbaik. Karena jujur baru kali ini saya syuting di rumah pasien, itu yang benar-benar satset dapat lagi momennya. Karena kemarin itu syutingnya Salwa, kalau sahabat Mrs. tahu, ini syuting yang saya nggak ada kepikiran Salwa itu kesurupan atau nggak sadar atau separah itu. Tapi pas nyampe saya ngelihat dari ujung kakinya Salwa sampai ke kepala, saya kayak ditantangin sama badannya. Yang penting satu, Salwa nggak tahu. Salwa itu ngelihat teteh harus senyum. Benar nggak? Saya juga terima kasih buat keluarganya Salwa yang sudah mengizinkan saya dan tim ke rumah, buat ayahnya Salwa, buat mama Salwa, dan paling penting terima kasih buat Ustaz Faizar atas supportnya. Kita sama-sama gandengan tangan bantu banyak orang di jalur Allah, jalurnya tetap ikut dari syariat Islam, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Terima kasih Ustadz, biar Ustadz sehat selalu. Salwa, kayaknya cukup untuk ngobrol bareng sama Teteh. Karena biar semuanya nggak penasaran juga. Kalau ditanya, Teh, ini Salwa tetap dipantau nggak? Jangan takut. Kalau saya libur, pasti saya ke rumah Salwa. Pasti main, pasti saya jalin silaturahminya yang baik. Karena Salwa itu satu bukti tanda saya bagaimana sayangnya saya sama pasien, sama sahabat mistis, sama orang yang datang ke tempat saya. Siapapun dia yang bisa datang ke saya, berarti itu Tuhan kirimkan saya untuk jadi saudara. Nah buat kalian yang suzon, udah sekian hari belum sembuh, sekian hari belum sembuh, udah 2 minggu, 3 minggu. Satu hal yang harus kalian tahu, kesembuhan Salwa tidak ada yang tahu. Itu udah rahasianya Allah. Mungkin 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, Salwa beda dengan yang lain. Ada yang lain pas fasenya 2 bulan sudah pengobatan baru sembuh. Kita nggak ada yang tahu. Jadi satu sama yang lainnya nggak usah mikirin kapan sembuhnya, gimana cara sembuhnya, jalanin dulu. Kalau sudah ngerasa enak, ikhtiarnya udah enak dari hati, benar-benar tulus, sudah ditolongin, tinggal terbiasa dulu. Kita megang 3 lagi, ibadah, tidak overthinking, pasti dapat ketenangan. Terima kasih sahabat mistis. Nanti akan kita kasih tahu untuk badannya Salwa yang sudah tidak ada garis-garisnya lagi. Semoga tidak ada terus, nggak akan ada lagi, nggak akan timbul lagi. Terima kasih sahabat mistis yang mau jadi narasumber, mau konsultasi langsung, yang mau
Teh aku mau kayak Salwa dong, biar rumahku didatengin. Boleh. Nanti di sini ada kita cantumin admin Ririn, admin Sasi. Jadi tinggal hubungin ke mereka berdua. Tapi kalau untuk kalian yang mau ngundangku ke luar kota tambah ada shoot dari tim Ria Puspita Official juga boleh. Sudah selesai. Jadi kalau ada yang nanya, tonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.